Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan terkait beberapa tugas yang saya berikan dari pertemuan ke-9 sampai dengan hari ini, yaitu pertemuan ke-12. Barangkali ada teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu dalam mengisi lembar kerja tugasnya gitu ya. Nah, saya harap teman-teman sebelum mengerjakan tugas itu sudah mendownload petunjuk teknis, yaitu implementasi manajemen resiko di destinasi pariwisata. Saya harap juga teman-teman sudah mulai membaca dan juga memahami petunjuk teknisnya, karena memang petunjuk teknisnya ini bisa dijadikan acuan dalam kalian mengerjakan lembar kerja itu ya. Di dalamnya juga sudah ada bagaimana cara pengisiannya atau bagaimana contohnya untuk mengisi lembar kerja gitu ya. Nah, kita mulai dari pertama adalah penentuan konteks manajemen resiko. Ini pada halaman ke-9. Sebetulnya konteks manajemen resiko di destinasi pariwisata itu terbagi menjadi 3A gitu ya. Pertama adalah atraksi, kemudian aksesibilitas, dan juga amenitas. Nah, sebelum mengisi ini, kalian secara berkelompok diharapkan sudah memilih satu kota, tidak boleh sama di Indonesia gitu ya, yang yang mau kalian identifikasi, kemudian kalian nilai resikonya. Pertama itu daya tarik wisata atau atraksi. Sebetulnya atraksi itu punya 3 kelompok utama. Pertama yaitu adalah kekayaan alam, warisan budaya, dan juga hasil buatan manusia gitu ya. Nah, ini sudah ada di layar tabel 1, itu adalah kelompok daya tarik wisata. Pertama ada namanya kekayaan alam, di mana ada lagi kategorinya gitu ya, 1 sampai 7, dari pemandian alam sampai dengan wisata selam. Kemudian warisan budaya itu baik yang dikelola swasta sampai dengan wisata budaya lainnya gitu ya. Kemudian ada hasil buatan manusia, mulai dari kawasan pariwisata sampai dengan si arena permainan. Nah, teman-teman saya harap dapat memilih gitu ya. Jadi silakan kalian cari gitu ya kekayaan alam di kota tersebut. Kemudian kalian tentukan kategorinya, apakah dia termasuk kekayaan alam di bagian pemandian alam, atau kekayaan alam di bagian pengelolaan goa gitu ya, atau apakah si warisan budaya, apakah dia itu si B ini ya, atau X adalah warisan budaya di mana itu adalah museum yang dikelola oleh swasta gitu. Dan selanjutnya begitupun juga dengan hasil buatan manusia. Selanjutnya ada aksesibilitas pariwisata. Ini tentu aja ada 2, yaitu angkutan darat dan juga angkutan laut. Kemudian ada amenitas. Nah, amenitas ini sebetulnya terdiri dari beberapa kelompok, dan setiap kelompoknya itu harus kalian pilih kategorinya. Misalkan dari akomodasi, kira-kira kalian di satu kota itu mau menginap di mana? Apakah di hotel bintang, apakah di hotel melati, atau di bumi perkemahan? Nah, nanti kalian sebutkan namanya. Nama hotel bintangnya apa? Atau nama hotel melatinya apa? Atau nama bumi perkemahannya itu apa? Gitu. Nah, selanjutnya adalah makanan dan minuman. Kira-kira di kota tersebut kalian mau makan di mana? Pilih aja salah satu. Apakah di restoran, atau apakah di kedai makanan gitu ya, atau kalian justru catering gitu. Nah, selanjutnya ada perjalanan dan jasa wisata. Kira-kira di kota tersebut kalian bakalan ikut trip gitu, atau paket perjalanan wisata, atau enggak dari biro perjalanan wisata, atau kalian hanya meng-hire pramu wisata saja. Itu
Kalian pilih salah satu. Kemudian ada hiburan seni dan olahraga. Nah, sebetulnya setiap kota itu punya kategorinya ya. Pasti punya stadion, punya sirkuit, punya gelanggang, punya olahraga bela diri, dan lain-lain. Nah, kalian pilih saja salah satu yang ada di kota tersebut untuk kalian analisis manajemen resikonya. Kemudian ini layanan wisata lainnya pun kalian pilih salah satu agar kalian dapat analisis manajemen resikonya. Nah, selanjutnya ada aktivitas spesifik. Aktivitas spesifik ini lebih kepada bentuk interaksi gitu ya, antara wisatawan dengan lingkungan sekitar di destinasi pariwisata, dan pada akhirnya mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan wisatawan gitu. Jadi aktivitas spesifik ini lebih kepada kegiatan apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan manajemen resiko gitu. Nah, ini sudah ada contohnya pada tabel 4. Ada komponen pariwisata, kemudian ada subkomponennya, kemudian ada jenis usaha pariwisatanya, dan aktivitas spesifik. Jika kita kembali ke lembar kerja, maka ini sudah saya contohkan gitu ya, yang tulisan merah-merah ini. Contohnya adalah atraksi. Itu saya memilih adalah Pantai Watu Karung, di mana subkomponen pariwisatanya itu adalah kekayaan alam, dan jenis usahanya itu termasuk dalam wisata pantai. Tolong disebutkan wisata pantai dengan nomor KBLI-nya. Jangan hanya wisata pantai atau malah hanya nomor KBLI-nya. Ditulis dengan lengkap gitu ya. Kemudian di Pantai Watu Karung itu kira-kira apa sih yang perlu dilakukan manajemen resiko gitu. Oh, ternyata si pantai itu punya arus balik yang lumayan berbahaya gitu. Berarti silahkan ditulis adalah arus balik atau rip current. Pun juga sama sampai dengan di akhir adalah layanan wisata lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah penilaian resiko. Nah, sebetulnya pada halaman 14 di petunjuk teknis itu sudah ada tabel 5, yaitu klasifikasi bahaya, jenis bahaya spesifik, dan contoh bahaya. Kalian hanya perlu menentukan apakah aktivitas spesifik yang kalian tuliskan di tabel 1 lembar kerja itu menimbulkan bahaya apa? Bahaya keselamatan kah? Bahaya kesehatan kah? Bahaya lingkungan, bencana, atau keamanan? Gitu. Jadi silakan dicentang. Kalau misalkan keselamatan dengan kesehatan berarti centang 2, atau malah semuanya dari keselamatan keamanan berarti centang 5-5-nya. Gitu ya. Nah, kemudian jenis bahaya spesifiknya itu kita kembali ke petunjuk teknis ke tabel 5. Nih, jenis bahaya di sini sebetulnya sudah dijelaskan apa-apa saja yang termasuk pada jenis bahaya. Kalau kalian tadi menulisnya adalah di sini mencentang yang adalah keselamatan, maka tinggal pilih saja nih, apakah dia termasuk bahaya mekanik, atau bahaya listrik, bahaya kebakaran, bahaya jatuh, atau bahaya tenggelam. Karena tadi adalah di tabel 1 aktivitas spesifiknya adalah rip current, maka jenis bahayanya adalah bahaya tenggelam kayak gitu. Nah, kemudian tuliskan deskripsinya seperti apa. Nah, ini sudah ada contohnya gitu ya. Pengisiannya silahkan kalian pahami gitu. Kemudian, nah ini ada contoh yang dia 5-5-nya diisi nih. Maka berarti jenis bahayanya itu ditulis 5-5-nya. Ada bahaya terjatuh nomor 1, bahaya fisik nomor 2 gitu ya. Kemudian ini kebersihan lingkungan 3, gempa bumi 4, kriminalitas 5 gitu. Jadi sesuai dengan berapa yang kalian centang pada klasifikasi bahaya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa pindah ke
lembar kerja kedua. Nah, pada lembar kerja kedua ini saya harapkan teman-teman dapat mengidentifikasi dampak dari kejadian resiko dan juga deskripsinya gitu ya. Di sini itu sudah ada contoh pengisian kejadian resiko dan penyebab resikonya gitu ya. Nanti kalian tinggal tulis saja. Kemudian ini adalah dampak yang ditimbulkan. Nah, pada tabel 3 ini kalian bisa mengacu pada tabel 8 di petunjuk teknis nih. Ada banyak dampaknya. Silahkan kalian pilih saja salah satu, kemudian deskripsinya bagaimana. Kalau misalkan kalian perlu contoh, sudah ada di tabel 9 halaman 21. Jadi tinggal dipilih dampaknya apa, kemudian deskripsinya bagaimana. Lebih detail. Jadi contohnya adalah dampak keselamatan dan kesehatan. Deskripsinya adalah ya berarti si pengunjung bisa saja cedera atau luka di tubuhnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi pengendalian yang tersedia. Seharusnya dalam destinasi pariwisata semuanya sudah punya pengendaliannya masing-masing. Tidak hanya kemungkinan kecil yang belum punya plan B gitu ya, pengendaliannya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, pengendalian ini sebetulnya ada banyak. Pertama itu adalah eliminasi, yaitu penghilangan bahaya, kemudian substitusi, yaitu mengganti bahaya, kemudian rekayasa teknik, jadi lebih kayak melakukan desain untuk mengurangi bahaya, kemudian ada administrasi, gitu ya, serta adanya alat pelindung diri, gitu ya. Nah, contoh pengisiannya itu ada di halaman 24 gitu ya. Jadi silahkan kalian isi sesuai dengan di halaman 24. Ada nggak sih pengendaliannya atau adakah plan B-nya gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal tulis aja kejadian resikonya apa, pengendalian yang tersedia itu apa. Apakah dia eliminasi atau substitusi gitu ya. Kemudian kalian perlu analisis apakah pengendalian ini efektif ya atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tadi bahaya tenggelam, berarti mungkin pengendaliannya harus ada pengawas pantai. Tapi ternyata masih banyak aja yang tenggelam. Berarti kan sebetulnya pengendalian tersebut tidak efektif, tinggal dicentang. Nah, silahkan catatannya ini adalah berupa deskripsi. Tuh contohnya ya tadi adanya pengawas pantai, kemudian adanya sounding setiap 5 menit sekali misalkan, dan lain-lain biar si pengunjung lebih aware dan lain-lain gitu. Tapi jika memang destinasi wisata tersebut belum ada pengendalian sama sekali, maka kolom pengendalian bisa dikosongkan, yang ya menurut saya itu kemungkinan kecil aja sih gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisis resiko di destinasi pariwisata. Kita bisa pindah ke lembar kerja ke-3. Nah, ini
Jadi yang pertama adalah kalian menentukan skala kemungkinan kejadian resiko. Semua kejadian-kejadian resiko yang kalian sudah identifikasi, silahkan kalian analisis gitu ya. Bisa saja dengan menggunakan pendekatan statistik dari probabilitas atau frekuensi kejadian per tahun atau dengan penilaian ahli gitu ya. Nah, kalian tinggal copy paste saja kejadian resikonya gitu ya. Kemudian silahkan dicentang. Apakah dia 1 berarti hampir tidak terjadi gitu ya, ataukah 2 jarang terjadi, atau 3 kadang terjadi, atau bahkan sering terjadi dan hampir pasti terjadi. Ini nanti silahkan kalian centang saja. Kemudian setelah itu kalian mempertimbangkan dampaknya. Jadi apakah dia sebetulnya kayaknya nggak bakalan ada cedera deh gitu, atau kerugian finansialnya itu cuman ya biasa aja atau terhitung rendah, berarti dampaknya adalah tidak signifikan. Silahkan kalian centang 1. Atau misalkan kejadian resiko ini ternyata butuh perawatan medis atau kerugian finansial yang tinggi, maka dia kita centang 3 pun, atau bisa 4 atau 5 atau 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan besaran dan level resikonya. Ini merupakan kombinasi gitu ya antara kategori kemungkinan, kejadian, dan juga dampak yang telah diidentifikasi. Tabel 10 ini adalah matriks analisis resikonya gitu ya. Nah, yang perlu kalian isi itu adalah di tabel 12. Kejadian resikonya silahkan kalian tulis semuanya gitu ya. Kemudian, nah kemungkinan resikonya itu seperti di contoh tabel 15 pada petunjuk teknis. Silakan ditulis hanya angka-angkanya saja. Apa yang kalian tulis tadi di tabel sebelumnya atau kalian centang di tabel sebelumnya, tinggal ditulis angkanya itu ya. Kemudian dampaknya tulis angkanya juga itu ya. Nah, besaran resikonya ini ditentukan dari pengkalian kemungkinan kejadian dan juga dampak. 4 kali 3 12 gitu ya. 4 kali 5 adalah 20, 3 kali 2 adalah 6, sampai dengan 5 kali 3 15. Nah, untuk level resiko kalian bisa lihat di tabel 14 gitu ya. Nah, atau misal di lembar kerja ini adalah tabel 11 gitu. Nah, ini besaran resikonya adalah 12 nih. Berarti 12 itu 9 sampai 17. Maka level resikonya adalah resiko moderat gitu. Perlakuan resiko dapat diekskalasi ke ketua pengelola destinasi pariwisata selaku pemilik resiko dan didukung dengan rencana rinci gitu. Nah, kalau misalkan 20 gimana, Bu? Berarti kita lihat mana yang termasuk besaran resikonya. Nah, ini 18, 20, maka dia tinggi. Silakan ditulis tinggi gitu. Berarti dia diperlukan perlakuan resiko segera. Seperti itu. Saya harap teman-teman semua paham gitu ya. Jadi tidak ada lagi kesalahan ketika mengumpulkan, dan saya rasa ini akan dijadikan UAS individu gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa pindah ke lembar kerja ke-4, yaitu tugas hari ini. Bentar. Nah, ini yang bab 4, perlakuan resiko di destinasi pariwisata. Ini halaman 31 ini ada
penjelasannya yang cukup lengkap saya rasa gitu ya, kalian bisa pahami dan kalian baca dengan seksama. Itu adalah opsi-opsi perlakuan resiko yang dapat dipilih dan diimplementasikan berdasarkan SNI ISO gitu ya. Ada penghindaran resiko, ada penyingkiran sumber resiko gitu ya, ada mitigasi resiko, pengubahan dampak resiko, dan pengalihan resiko. Nah, saya minta teman-teman semua mencoba melakukan manajemen resiko gitu ya, melakukan perlakuan kejadian resiko yang atau berdasarkan temuan kalian sebelumnya gitu ya. Nanti silahkan kalian tulis gitu ya kejadian resikonya apa. Kemudian jika harus menghindarkan resiko itu harus seperti apa gitu. Jadi silahkan kalian tulis gitu ya. Kemudian jika harus melakukan penyingkiran sumber resiko itu melakukan apa? Semuanya harus ditulis. Tidak hanya cuman penghindaran resiko atau tidak hanya pengalihan resiko. Jadi kita buat apa ya namanya ya, simulasi gitu ya, memberikan masukan kepada stakeholder misalkan kayak gitu. Kemudian untuk contohnya sendiri sebetulnya ada ini di halaman 34. Nah, ini tadi kan contohnya adalah pengunjung terjatuh saat bermain skateboard di area taman hotel. Penghindaran resikonya seperti apa? Berarti ya, untuk menghindari resiko berarti tidak bermain skateboard gitu ya. Kemudian bagaimana penyingkiran sumber resiko? Mengubah lokasi skateparknya menjadi kegiatan yang lebih aman. Atau mitigasi resiko, kalau misalkan ya udahlah adain aja skateboardnya gitu, tapi harus ada pendamping dan pelatih biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Atau ini berdasarkan si dampak resiko, berarti menggunakan pelindung kepala, pelindung siku, dan pelindung lutut agar tidak cedera gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan tiba-tiba mau dialihin gimana? Berarti bisa saja memastikan pengunjung sudah memiliki asuransi saat menginap di hotel kayak gitu. Nah, semua kejadian resiko harus dibuat analisisnya gitu ya. Kemudian ada lagi penanggung jawabnya gitu ya, siapa sih kira-kira yang bertanggung jawab gitu ya untuk melaksanakan pengendalian, kemudian perlakuan dan pengelolaan resiko yang sudah diidentifikasi. Silakan kalian tulis semua kejadian resikonya, kemudian kalian kira-kira penanggung jawabnya siapa gitu ya. Seperti tabel 19. Pengunjung terjatuh saat bermain skateboard di area taman hotel. Berarti yang bertanggung jawab adalah manajemen hotel karena areanya adalah area taman hotel gitu ya. Atau bus pariwisata mengalami kecelakaan di jalan raya, maka adalah si PO busnya sebetulnya yang harus bertanggung jawab jika ada kecelakaan. Apakah dia mengganti bisnya gitu misalkan, atau ada ganti rugi ketika harus masuk rumah sakit dan lain-lain gitu ya. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya ini tinggal kalian isi saja. Kira-kira siapa sajakah pemangku kepentingan pariwisata terkait yang perlu Anda laporkan untuk manajemen resiko yang telah dibuat? Kira-kira siapa? Silakan diisi. Gitu ya. Kalau misalkan sudah selesai, maka silakan dicek kembali dan dikumpulkan pada emas. Terakhir adalah hari
Kamis ya 2359 seperti itu. Semoga penjelasan saya runut gitu ya, jadi kalian dapat paham semuanya, tidak ada kalimat-kalimat yang mungkin menjadi ambigu gitu ya. Baiklah, terima kasih semuanya, selamat mengerjakan.